Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan dalam mengimplementasikan buku interaktif di pembelajaran muatan lokal Gunung Ciremai dengan judul buku interaktif yaitu Bermain dan Belajar Berekonomi di Wilayah Gunung Ciremai. Saya Nia Winianingsih, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Situasi pada saat pengembangan model media pembelajaran ini yaitu di mana adanya keberadaan Gunung Ciremai. Di mana Gunung Ciremai yang secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, sumber daya yang dimiliki Gunung Ciremai. Banyaknya sumber daya yang ada penting untuk membangun kesadaran agar dapat melestarikan, menjaga, dan mengembangkannya supaya lebih bermanfaat dan berkesinambungan bagi seluruh warga masyarakat. Salah satunya masyarakat Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, adanya SK Bupati nomor 400.3 KPTS 708 Dikbud 2024 tentang kurikulum Gunung Ciremai sebagai pembelajaran muatan lokal pendidikan kesadaran lingkungan hidup berbasis kearifan lokal, serta adanya keberadaan tim ahli yang merupakan tim akselerasi Kuningan sebagai kabupaten pendidikan. Dan yang keempat, di mana adanya muatan lokal Gunung Ciremai sebagai sebuah mata pelajaran yang wajib di seluruh jenjang dan jalur pendidikan di Kabupaten Kuningan tahun pelajaran 2025-2026. Yang menjadi tantangan di dalam pembelajaran ini, yang pertama, muatan lokal Gunung Ciremai merupakan hal yang baru, di mana masih dalam tahap pengembangan, sehingga sumber belajar yang menjadi pegangan pun masih terbatas. Yang kedua, media interaktif H5P ini merupakan hal yang masih asing, yang masih baru di para guru. Keterampilan teknologi pun dalam media interaktif dirasakan masih kurang. Serta sarana prasarana yang menjadi fasilitas dalam digunakannya media pembelajaran di sekolah pun masih terbatas. Selanjutnya, aksi yang dilakukan ada beberapa langkah, di antaranya langkah yang pertama, dengan berdiskusi bersama rekan pengawas dalam menyusun kanvas Azure yang dimana dengan menganalisis apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang selanjutnya, dibuatkan naskah perencanaan pembuatan media pembelajaran menggunakan H5P. Setelah naskah perencanaan dilakukan, selanjutnya dibuat buku interaktifnya serta buku penyerta game dalam buku interaktif bermain dan belajar berekonomi di wilayah Gunung Ciremai ini. Langkah yang kedua, mengimplementasikannya di lapangan, di mana guru melakukan persepsi seperti biasa, mengucapkan salam, berdoa, presensi, dan menanyakan kabar. Selanjutnya, guru melakukan brainstorming dan menanyakan tentang keberadaan sekolah serta Gunung Ciremai. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang. Diberikan 1 unit tablet atau laptop tergantung di mana adanya fasilitas tersebut di sekolah. Guru mempresentasikan cara kerja menggunakan aplikasi Lumi yang dilakukan secara online oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dan guru menjelaskan tujuan pembelajaran dari kegiatan. Peserta didik juga mengakses buku interaktif secara berurutan mulai dari halaman pertama hingga terakhir.
Tidak lupa guru berkeliling untuk berdiskusi dengan peserta didik mengenai pembelajaran yang mereka simak dalam buku interaktif. Langkah yang ketiga, setiap kelompok menyampaikan kesimpulan dari hasil belajar dan bermain menggunakan buku interaktif. Guru menyampaikan penguatan terutama mengenai sikap yang perlu dilakukan terhadap lingkungan sosial ekonomi. Dan guru pun mengingatkan kembali tugas untuk pertemuan selanjutnya, di mana terdapat tugas untuk wawancara kepada salah satu pelaku ekonomi di sekitar lingkungan peserta didik. Yang selanjutnya di akhir, guru bersama peserta didik melakukan refleksi dan penutup. Dampak dari implementasi pembelajaran menggunakan media buku interaktif ini dirasakan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, fokus dengan pembelajaran tanpa rasa terpaksa, karena pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Dari pembelajaran juga dapat dikembangkan profil pelajar Pancasila seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, serta berpikir kritis. Refleksi dari kegiatan ini di mana semua peserta didik terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Peserta didik memperoleh pembelajaran bermakna dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Peserta didik lebih mudah memahami materi karena pembelajaran bersifat kontekstual. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Demikian praktik baik yang sudah pernah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.